Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kecintaan dan mahabbah Hadrat Masih Maud alaihi salam terhadap Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang akan saya sampaikan ini telah diungkapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam buku-buku dan majlis-majlis beliau. Ini begitu rinci dan banyak sehingga tidak mungkin mencakup semuanya dalam satu pidato. Tetapi beberapa referensi yang akan saya sajikan sebenarnya memberi kita pemahaman yang benar tentang kedudukan dan martabat Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud alaihi salam setelah larut dalam cinta dan kasih sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikatnya dan menunjukkan kepada kita jalan untuk mencapai kecintaan dan kasih sayang ini. Beliau memberitahu kita tentang hakikat maqam Muhammadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para penentang kita juga merenungkan dan mendengarkan hal ini dengan seksama. Sejak Hadrat Masih Maud alaihi salam mengumumkan pendakwaannya, para penentang Ahmadiyah menuduh bahwa na'udzubillah, beliau alaihi salam telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendakwakan diri sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Dan penghinaan ini tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apapun. Hingga hari ini, penentangan terhadap jemaat Ahmadiyah dilakukan dengan alasan bahwa na'udzubillah, beliau alaihissalam menghina dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini adalah kepentingan pribadi para ulama yang mengatasnamakan agama, yang ingin meningkatkan popularitasnya. Hingga hari ini, dengan membuat tuduhan yang sama, mereka berusaha keras untuk melakukan segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang Ahmadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan politik. Mereka tidak ingin merenungkan perkataan Hadrat Masih Maud alaihi salam, juga tidak ingin mengetahui kebenaran sebenarnya dengan merenungkan perkataan dan tulisan beliau, karena hal ini akan mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Dengan memanfaatkan status dan popularitasnya di masyarakat umum, mereka telah meracuni pikiran orang-orang. Jika mereka bertindak sebaliknya, tujuan mereka tidak akan tercapai. Keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak akan terpenuhi. Masyarakat umum, karena kurangnya pengetahuan dan dengan menaruh kepercayaan pada para ulama ini, masyarakat beranggapan bahwa, na'udzubillah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Padahal Hadrat Masih Maud alaihissalam jelas-jelas menyatakan bahwa apapun yang aku dapatkan melalui perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kecintaan dan kasih sayang kepada beliau. Dan beliau alaihissalam dengan jelas menyatakan bahwa tanpa ini saya bukan apa-apa. Dari buku-buku pada masa awal dan majlis-majlis beliau hingga akhir hidup beliau, tidak ada yang nampak pada kita dalam sabda maupun buku-buku beliau selain wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu tempat, beliau memberitahu dunia bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling afdal dan murabbi terbesar. Di tempat lain, ada penjelasan bahwa sebagaimana Tuhan kita itu Esa, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang harus dipatuhi, yaitu zat yang dengan menaati dan mengikutinya, seseorang dapat memperbaiki keadaan dunia dan akhiratnya. Di tempat lain, beliau menyebutkan berkah-berkah dan dari cinta sejati dan kepatuhan kepada Hadrat Rasulullah SAW. Di tempat lain, beliau dengan tegas menyatakan bahwa penyelamat sejati hanyalah Nabi Muhammad SAW. Di tempat lain, beliau menyebutkan berkah-berkah dari mengikuti Al-Quran dan Hadrat Rasulullah SAW. Di tempat lain, beliau telah menyebutkan keagungan pengaruh ruhani Hadrat Rasulullah SAW. Di tempat lain, beliau telah menyoroti kesempurnaan Hadrat Rasulullah SAW dalam menerima cahaya ilahi, yaitu penerimaan cahaya ilahi yang paling sempurna hanya ada pada diri Hadrat Rasulullah SAW. Kemudian dalam buku-buku dan majlis-majlis beliau alaihissalam menyebutkan perihal daya pensucian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hal itu akan membawa revolusi. Di suatu tempat beliau mengumumkan bahwa apa yang aku dapatkan adalah berkat dari pengikutan kepada Hadrat Rasulullah SAW. Di tempat lain, beliau menyebutkan bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW dapat menjadikan seseorang sebagai kekasih Allah Ta'ala. Ini adalah pernyataan Allah Ta'ala bahwa jika ingin menjadi kekasih Allah, ikutilah Hadrat Rasulullah SAW dan tidak ada jalan lain selain itu. Jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menjadi kekasih Allah Ta'ala. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengumumkan bahwa sumber setiap berkah adalah pribadi Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyatakan bahwa untuk kesucian dan penyucian jiwa adalah penting untuk beriman kepada Hadrat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengumumkan bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul yang sempurna dan tidak ada Nabi lain yang mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang dicapai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengumumkan bahwa semua nabi terdahulu termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyatakan bahwa kedudukan Hadrat Rasulullah SAW adalah kedudukan fana fillah, suatu kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dia. Lalu beliau menekankan dan menjelaskan bahwa cahaya yang diberikan kepada Hadrat Rasulullah SAW tidak diberikan kepada siapapun yang lain. Kemudian beliau mengumumkan bahwa Isa al-Masih alaihissalam atau nabi lainnya tidak mencapai standar menghidupkan orang mati seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah keliru jika mengatakan bahwa Nabi Isa al-Masih menghidupkan orang mati. Sebenarnya kedudukan tertinggi dan termulia ini hanya diberikan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dimaksud adalah menghidupkan orang-orang yang mati secara rohani. Dan karena kedudukan beliau inilah, Nabi Muhammad SAW menghidupkan orang-orang yang telah mati rohani selama bertahun-tahun. Kemudian beliau mengumumkan bahwa pengaruh cinta ilahi Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka tenggelam dalam cinta ilahi dan kekuatan suci dari kedudukan ini tidak diberikan kepada siapapun yang lain. Beliau berulang kali menegaskan bahwa apapun yang aku dapatkan adalah berkat Nabi Muhammad SAW dan dengan mengikuti beliau SAW selama 10 hari saja, seseorang dapat memperoleh cahaya yang tidak mungkin diperoleh bahkan dengan perjuangan selama 10.000 tahun sebelumnya. Kemudian beliau mengumumkan tentang keagungan tauhid Allah Ta'ala, bahwa beliau, yakni Nabi Muhammad SAW adalah penegak standar tertinggi keagungan tauhid ilahi yang tak tertandingi. Hanya beliau SAW yang memiliki kedudukan ini yang telah menegakkannya. Kemudian
beliau alaihissalam menjelaskan bahwa hanya Hadrat Rasulullah SAW yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan manusia melalui kehidupannya sendiri. Kehidupan beliau adalah contoh sempurna yang tak tertandingi, yang menunjukkan kesempurnaan manusia dari setiap aspeknya. Kemudian beliau mengumumkan bahwa klaim orang Kristen yang menyatakan bahwa Nabi Isa bebas dari sentuhan syaitan adalah kesalahpahaman mereka. Semua nabi bebas dari sentuhan syaitan, dan yang paling bebas dari semuanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang melebihi beliau. Kemudian beliau mengumumkan dan menjelaskan bahwa sekarang satu-satunya pemberi syafaat adalah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui syafaat beliau sarana najat keselamatan tersedia. Hanya beliau yang diberi hak untuk memberi syafaat di hadapan Allah Ta'ala. Beliau telah diberi kedudukan sebagai pemberi syafaat. Kemudian beliau mengumumkan bahwa setiap berkah tergantung pada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada berkah yang bisa didapatkan tanpa mengikuti beliau. Mengenai diri beliau sendiri, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan bahwa saya telah menemukan Allah Ta'ala hanya dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyatakan dan mengumumkan dengan jelas bahwa Nabi kita Rasulullah SAW adalah maksum, yakni bersih dari dosa, dan khatamun nabiyyin, dan tidak ada yang lain yang mencapai kedudukan ini. Beliau juga membuktikan kepada para penentang bahwa kedudukan akhlak mulia Rasulullah SAW sangat tinggi. Beliau membuktikan kepada dunia tentang kedudukan cahaya dan keagungan beliau SAW. Beliau alaihissalam menjelaskan kepada dunia tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, bahwa sekarang tidak ada syariat baru yang bisa datang, tidak ada nabi yang bisa datang membawa syariat baru. Syariat telah berakhir pada beliau SAW, dan kedudukan tertinggi dan termulia yang telah diberikan kepada beliau SAW tidak diberikan kepada siapapun yang lain. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan dengan kata-kata yang sangat jelas bahwa beliau SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, dan tidak ada hati yang memiliki perasaan kasih sayang yang lebih besar untuk seluruh makhluk Allah Ta'ala daripada hati suci beliau SAW. Beliau menjelaskan bahwa dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW terdapat kebaikan dan berkah dunia dan agama. Dengan cara yang sangat indah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah manifestasi sempurna dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Beliau mengumumkan bahwa mengingkari khatamun nubuwat adalah kekufuran. Ini adalah tuduhan terhadap beliau bahwa beliau telah mengingkari khatamun nubuwat. Beliau berkata ini adalah kekufuran yang sangat besar. Kemudian beliau secara khusus menekankan kepada para pengikutnya untuk mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana cara yang benar untuk membaca salawat. Beliau menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dan mengajarkan cara bagaimana salawat harus dibaca, dengan tujuan apa salawat harus dibaca, dan apa berkat-berkat dari salawat. Kemudian secara khusus dijelaskan bahwa untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala perlu untuk membaca salawat, dan hal ini sangat ditekankan kepada jemaat bahwa kalian tidak dapat memperoleh berkah Allah Ta'ala tanpanya selama kalian tidak mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pada banyak kesempatan, beliau memberikan arahan untuk tenggelam dalam cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau sendiri memberikan contoh amalan dari hal ini. Jadi bagaimana mungkin beliau alaihissalam pernah menghina Rasulullah SAW? Ini adalah fitnah dari ulama palsu yang telah mereka lakukan sejak awal berdirinya Ahmadiyah, dan mereka terus berusaha untuk membangkitkan gejolak emosional umat Islam atas nama khatamun nabiyyin untuk melawan Ahmadiyah. Apa yang saya katakan hanyalah beberapa hal yang membuktikan ungkapan cinta dan kasih sayang beliau kepada Hadrat Rasulullah SAW. Semua ini ada dalam literatur jemaat, dalam buku-buku beliau alaihissalam. Alhasil, saat ini saya juga akan menyajikan beberapa kutipan dari beliau alaihissalam yang menjelaskan betapa besar cinta dan kasih sayang yang beliau miliki untuk Nabi Muhammad SAW, dan sejauh mana beliau mengungkapkan cinta dan kasih sayang ini kepada beliau SAW, dan betapa besar gairat kecintaan dan kasih sayang yang menyala di hati beliau untuk beliau SAW. Beliau alaihissalam tidak pernah bisa mentolerir siapapun, bahkan seorang penentang, jika mengatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad SAW yang bisa menimbulkan sedikit keraguan atau indikasi bahwa ada kekurangan dalam status beliau SAW. Jadi inilah pemikiran yang beliau ungkapkan dalam setiap perkataan dan perbuatan beliau. Inilah pemikiran yang beliau ungkapkan dalam setiap tulisan beliau, dan inilah pemikiran yang beliau coba tanamkan dalam hati dan fikiran jamaah beliau. Jadi, seperti yang saya katakan, sekarang saya akan menyajikan beberapa kutipan.
menjelaskan bagaimana status kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana status kedudukan beliau alaihissalam sendiri, dan bahwa hanya melalui Nabi Muhammad SAW karunia terus mengalir yang dengannya kedekatan dengan Allah Ta'ala diperoleh. Dan apapun yang beliau dapatkan, didapatkan melalui beliau SAW. Beliau mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya dalam sebuah syair berbahasa Farsi. Ba'das khuda ba'ishke Muhammad Muhammaram gar kufri bawat ba khuda sakhat kafiram. Setelah Allah, aku tenggelam dalam cinta Muhammad. Jika ini kufur, demi Allah, aku adalah kafir terbesar. Dan ada banyak syair seperti ini, puluhan syair yang Hadrat Masih Maud alaihissalam tulis dalam puisinya yang menyanjung Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah keadaan cinta dan kasih sayang beliau alaihissalam. Alhasil, sekarang saya akan menyajikan beberapa kutipan juga. Jika saya mulai membacakan syair, akan ada banyak syair yang bisa dibacakan. Beliau alaihissalam bersabda, semua kemuliaan ini saya peroleh hanya dengan mengikuti seorang nabi yang tingkatan dan derajatnya tidak diketahui dunia, yaitu Sayyidina Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kezaliman yang aneh, yakni orang-orang bodoh dan tidak tahu mengatakan bahwa Isa hidup di langit, padahal saya menemukan tanda-tanda kehidupan dalam wujud Nabi Muhammad SAW. Tuhan yang tidak dikenal oleh dunia, kami telah melihat Tuhan itu melalui Nabi ini, dan pintu wahyu ilahi yang tertutup bagi bangsa-bangsa lain telah dibuka untuk kami semata-mata karena berkah Nabi ini. Dan mukjizat-mukjizat yang bangsa-bangsa lain hanya ceritakan kepada sebagai dongeng dan kisah, kami telah melihat mukjizat itu juga melalui Nabi ini. Dan kami telah mendapati derajat Nabi ini yang tidak ada derajat di atasnya lagi. Namun yang mengherankan adalah dunia tidak menyadari hal ini. Para penentang menentang beliau alaihissalam berkenaan dengan hal tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, inilah kemuliaan nabiku, yakni Allah berbicara kepada orang yang mencintainya, dan hal ini justru menambah kemuliaan Nabi Muhammad SAW, bukan menguranginya. Kemudian dalam sebuah majelis, ketika menjelaskan hakikat kedudukan Nabi Muhammad SAW, beliau alaihissalam bersabda, saya katakan dengan sejujurnya, dan berdasarkan pengalaman, saya katakan bahwa tidak ada orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku kebaikan sejati dan mendapatkan ridho ilahi, serta tidak mungkin seseorang dapat menikmati anugerah, berkah, pengetahuan, kebenaran, dan pencerahan yang didapat dari penyucian jiwa tingkat tinggi sebelum dia larut dalam pengikutannya kepada Rasulullah SAW. Buktinya ada dalam firman Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu, dan saya adalah bukti hidup dan nyata dari pernyataan Allah tersebut. Beliau alaihissalam bersabda bahwa jika seseorang ingin meraih Allah Ta'ala dan mendapatkan cintanya, maka perlu baginya untuk mengikuti dan mencintai hadrat Rasulullah SAW. Jadi beliau sedemikian larut dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam buku Hakikatul Wahyi, yang merupakan salah satu buku terakhir dalam kehidupan beliau, beliau alaihissalam bersabda, saya selalu memandang dengan takjub Nabi Arab ini yang bernama Muhammad SAW, ribuan salawat dan salam atasnya. Betapa tingginya derajat Nabi ini, batas ketinggian derajatnya tidak bisa diketahui, dan manusia tidak mampu mengukur pengaruh sucinya. Sangat disayangkan bahwa hak pengenalannya tidak diakui sebagaimana mestinya. Dia adalah satu-satunya pahlawan yang membawa kembali tauhid ke dunia yang telah hilang. Dia mencintai Allah dengan sepenuhnya, dan jiwanya terbakar dalam kasih sayang terhadap umat manusia sampai tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Allah yang mengetahui rahasia hatinya memberikannya keunggulan atas semua nabi dan semua orang terdahulu dan yang akan datang, dan memberikan apa yang diinginkannya dalam hidupnya. Dialah sumber segala berkah, dan orang yang mengklaim suatu keutamaan tanpa mengakui dan menerima darinya, maka ia bukanlah manusia, melainkan keturunan syaitan. Karena kunci setiap keutamaan telah diberikan kepadanya, dan khazanah setiap ma'rifat telah dianugerahkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mendapatkannya melalui dia adalah orang yang luput selamanya.
apalah diri kita ini dan apa hakikat kita? Beliau alaihissalam bersabda, apa diri kita ini dan apa hakikat kita? Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat jika kita tidak mengakui bahwa kita telah mendapatkan tauhid yang hakiki melalui Nabi ini. Pengenalan akan Tuhan yang hidup kita dapatkan melalui Nabi yang sempurna ini dan melalui cahayanya. Dan kehormatan percakapan dan berbicara dengan Allah yang dengannya kita melihat wajahnya juga kita peroleh melalui Nabi Agung ini. Sinar matahari petunjuk ini tercurah pada kita seperti sinar matahari, dan kita bisa tetap bercahaya selama kita berdiri di hadapannya. Apakah kata-kata ini merendahkan martabat atau sebaliknya mengungkapkan keyakinan dan cinta? Para penentang menuduh bahwa dengan mengklaim sebagai Al-Masih Al-Ma'ud dan Al-Mahdi Al-Mahud, na'udzubillah, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah melanggar segel khatamun nabiyyin dan menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa tuduhan ini justru akan mengena kepada para penentang yang ingin mengislah umat Nabi Muhammad SAW dengan membawa Nabi dari bangsa lain. Mereka mengatakan bahwa jika Isa alaihissalam datang, maka beliau akan melakukan perbaikan. Sebagaimana beliau alaihissalam bersabda, saya katakan dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa kesempurnaan kenabian telah berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendirikan jemaat apapun yang bertentangan dengan beliau dan menyajikan kebenaran apapun yang terpisah dari kenabian beliau dan meninggalkan sumber kenabian adalah pembohong dan pemalsu. Saya katakan dengan tegas bahwa orang yang meyakini siapapun selain Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi setelah beliau dan melanggar khatamun nabiyyin, ia adalah orang yang terkutuk. Inilah alasan mengapa tidak ada Nabi yang bisa datang setelah Nabi Muhammad SAW tanpa membawa stempel kenabian Muhammad SAW. Umat Muslim yang berbeda pendapat dengan kami telah membuat kesalahan ini dengan melanggar segel khatamun nabiyyin lalu menurunkan seorang Nabi Bani Israel dari langit. Dan saya katakan bahwa ini adalah mukjizat terkecil dari daya pensucian Nabi Muhammad SAW dan kenabian abadi beliau, bahwa bahkan setelah 1300 tahun, Al-Masih Al-Ma'ud datang di antara umat beliau, membawa stempel kenabian yang sama melalui tarbiyat dan ta'lim beliau. Jika keyakinan ini dianggap sebagai suatu kekufuran, maka saya mencintai kekufuran ini. Tetapi orang-orang ini yang pikirannya telah menjadi gelap, yang tidak diberi bagian dari cahaya kenabian, tidak dapat memahaminya dan menyatakannya sebagai kekufuran. Padahal ini adalah hal yang membuktikan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW dan bukti kehidupan beliau. Kemudian dalam menjelaskan tentang Allah Ta'ala berbicara kepada beliau alaihissalam dan mendapat makom kedudukan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa apapun yang saya peroleh dengan mengikuti Hadrat Rasulullah SAW. Tanpa beliau, saya bukanlah apa-apa. Beliau alaihissalam bersabda, Allah terus mempermalukan para penentang saya yang bodoh dengan menunjukkan berbagai jenis tanda setiap hari. Saya bersumpah deminya bahwa sebagaimana dia berbicara dengan Ibrahim, lalu dengan Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, dan Isa bin Maryam, dan setelah semuanya dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan wahyu yang paling terang dan suci. Demikian pula dia telah mengaruniakan saya kehormatan bercakap-cakap dengannya. Namun kehormatan ini saya peroleh semata-mata karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jika saya bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti beliau, meskipun amal perbuatan saya sebanyak gunung-gunung di dunia, saya tidak akan pernah mendapatkan kehormatan bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Karena sekarang semua kenabian telah tertutup, kecuali kenabian Muhammad SAW. Tidak ada nabi pembawa syariat yang bisa datang, dan nabi tanpa syariat hanya bisa muncul jika dia terlebih dahulu menjadi pengikut atau ummati. Atas dasar inilah saya adalah seorang pengikut atau ummati dan juga seorang nabi. Kenabian saya, yaitu percakapan ilahi, adalah bayangan dari kenabian Nabi Muhammad SAW dan tidak ada artinya tanpanya. Itulah kenabian Muhammad yang termanifestasi dalam diri saya. Artinya, saya mendapat kehormatan menjadi nabi ummati karena mengikuti beliau.
Dan karena saya hanyalah bayangan dan ummati, hal ini tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW sedikit pun. Percakapan ilahi yang saya alami ini adalah pasti. Jika saya meragukan hal ini, bahkan hanya sesaat, saya akan menjadi kafir dan akhirat saya akan hancur. Ini adalah pendakwaan dengan menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi bahwa apapun yang saya perolehnya dengan cara ini. Allah Ta'ala dapat menghancurkan saya jika saya tidak mengakuinya. Dalam mengungkapkan berkenaan dengan makom kedudukan Hadrat Rasulullah SAW dan gairat kecintaan beliau alaihissalam kepada beliau SAW, beliau berkata, cahaya yang berderajat tertinggi yang diberikan kepada manusia, yaitu manusia sempurna, tidak ada pada malaikat, tidak ada pada bintang-bintang, tidak ada pada bulan, bahkan tidak ada pada matahari. Ia tidak ada di lautan dan sungai di bumi. Ia tidak ada pada batu rubi, yakut, zamrud, berlian, dan mutiara. Singkatnya, ia tidak ada pada benda apapun di bumi dan di langit. Ia hanya ada pada manusia, yaitu manusia sempurna, yang contoh paling sempurna, paling tinggi dan paling mulianya adalah pemimpin dan junjungan kita, pemimpin para nabi, pemimpin orang-orang hidup, Muhammad Mustafa SAW. Maka cahaya itu diberikan kepada manusia ini dan sesuai tingkatannya kepada semua yang memiliki kemiripan dengannya, yaitu mereka yang mengikutinya sampai batas tertentu. Dan kemuliaan ini dalam bentuk yang paling tinggi, paling sempurna, dan paling lengkap ditemukan para junjungan dan pemimpin kita, pembimbing kita, Nabi yang ummi, yang benar dan dibenarkan, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan cinta dan kasih sayang beliau kepada Nabi Muhammad SAW terlihat dalam sebuah surat yang beliau tulis dalam bahasa Arab kepada para tokoh dan orang-orang saleh Arab. Beliau memulainya dengan kata-kata berikut, di mana setiap hurufnya menetes cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW bagaikan madu. Beliau alaihissalam bersabda, Assalamualaikum, wahai orang-orang Arab yang mukhlis, saleh dan terhormat, wahai penduduk tanah Nabi yang mulia dan tetangga Baitullah yang agung. Kalian adalah umat Islam terbaik dan kelompok terpilih Tuhan yang Maha Tinggi. Tidak ada bangsa yang bisa menyamai kemuliaan kalian. Sungguh kalian unggul dalam kemuliaan dan kedudukan. Cukuplah kebanggaan bagi kalian bahwa Allah mengakhiri wahyu yang dimulai dari Adam alaihissalam dengan seorang nabi dari kalian, yang tanahmu menjadi tanah airnya, tempat berlindungnya, dan tempat kelahirannya. Tahukah kalian siapa nabi itu? Dia adalah Muhammad Mustafa, pemimpin orang-orang pilihan, kebanggaan para nabi, khatamur rasul, dan imam seluruh makhluk. Kebaikannya terbukti pada setiap manusia yang berjalan di muka bumi. Beliau telah menemukan semua rahasia wahyu, makna-makna tersembunyi, dan poin-poin tinggi yang telah hilang. Sungguh agamanya telah menghidupkan kembali jalan-jalan ma'rifat, kebenaran dan petunjuk yang telah lenyap. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan berkahmu kepadanya sebanyak tetesan air di bumi, butiran tanah, makhluk hidup yang mendiaminya, dan yang terkubur di dalamnya. Berkatilah dia sebanyak partikel di langit, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sampaikanlah salam kami kepadanya hingga memenuhi sudut-sudut langit. Berbahagialah kaum yang telah meletakkan jubah Muhammad SAW di pundak mereka. Berbahagialah hati yang telah mencapainya, bertemu dengannya, dan lebur dalam cintanya. Wahai penduduk tanah yang telah dimuliakan oleh jejak kaki Muhammad Mustafa SAW, semoga Allah merahmati kalian, meridhoi kalian, dan menjaga kalian tetap ridho. Aku berprasangka baik tentang kalian. Wahai hamba-hamba Allah, jiwaku sangat haus untuk bertemu kalian. Aku rindu melihat berkah negeri kalian dan perkumpulan kalian, untuk melihat tanah yang telah disentuh kaki pemimpin makhluk, dan untuk mengoleskan debu itu sebagai celak di mataku, untuk bertemu dengan orang-orang saleh dan yang memiliki kemampuan di tanah itu. Jadi, bagaimana pesan ini disampaikan kepada orang-orang Arab, dan orang-orang Arab juga harus merenungkannya. Dapatkah orang yang bijaksana mengatakan bahwa orang ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, bisa menghina Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana cinta dan kasih sayang yang ada di hati beliau untuk Nabi Muhammad SAW. Para ulama palsu ini dan mereka yang mengaku-ngaku mencintai beliau SAW bahkan tidak bisa mendekatinya. Saat ini, di dunia non-Islam,
insiden penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan penodaan serta penghinaan terhadap Al-Quran terus terjadi. Pada zaman Hadrat Masih Maud salam, hal seperti ini juga terjadi. Dan para pendeta Kristen pada masa itu sangat terdepan dalam hal ini. Mengenai hal ini, beliau alaihissalam menyatakan di suatu tempat, sebagaimana para penentang menuduh bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah tanaman yang ditanam oleh Inggris dan oleh orang-orang Kristen, nauzubillah. Silahkan dengarkan apa yang beliau alaihissalam katakan terhadap para penentang itu dan apa yang beliau katakan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau alaihissalam bersabda, para misionaris Kristen telah membuat banyak fitnah terhadap Rasulullah SAW dan melalui penipuan mereka ini, mereka telah menyesatkan banyak orang. Tidak ada yang pernah menyakiti hatiku sebanyak ejekan yang mereka lakukan terhadap Nabi suci kami. Hinaan dan cercaan mereka yang menyakitkan hati terhadap sang manusia terbaik telah melukai hatiku dengan parah. Demi Allah, jika semua anakku dan anak-anak dari anakku dan semua temanku serta semua pendukung dan penolongku dibunuh di depan mataku dan tanganku sendiri serta kakiku dipotong dan bola mataku dicungkil dan jika aku dijauhkan dari semua keinginanku dan kehilangan semua kebahagiaanku dan kenyamananku, maka semua musibah ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesedihan yang kurasakan ketika serangan-serangan kotor seperti itu dilancarkan terhadap Rasulullah SAW. Maka, wahai Tuhanku di langit, limpahkanlah pandangan rahmat dan pertolonganmu kepada kami dan selamatkanlah kami dari cobaan besar ini. Inilah rasa sakit yang ada di hati beliau alaihissalam karena cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Para penentang kami menuduh bahwa, na'udzubillah, Hadrat Masih Maud salam melakukan penghinaan terhadap kenabian dan katanya Jemaat Ahmadiyah juga melakukan penghinaan ini. Apakah para penentang ini pernah mengungkapkan rasa sakit seperti ini atau berusaha menegakkan keagungan Nabi Muhammad SAW selain menuduh kami? Hari ini hanya Jemaat Ahmadiyah yang menjawab keberatan-keberatan para penentang ini. Kemudian di tempat lain, melihat serangan dan kekasaran para penentang Islam terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau mengungkapkan rasa sakitnya dengan cara ini. Pada zaman ini, penghinaan yang dilakukan terhadap agama Islam dan Rasulullah SAW, dan sejauh mana serangan terhadap syariat ilahi, dan bagaimana pintu kemurtadan dan ateisme dibuka, apakah ada bandingannya di zaman lain? Bukankah benar bahwa dalam waktu singkat di negeri India ini hampir 100.000 orang telah memeluk agama Kristen dan 60 juta lebih buku yang menentang Islam telah ditulis? Begitu banyak literatur telah ditulis pada masa itu, sekarang bahkan lebih banyak lagi. Dan orang-orang dari keluarga terhormat telah kehilangan agama suci mereka. Bahkan mereka yang disebut keturunan Rasul telah mengenakan jubah Kristen dan menjadi musuh Rasul. Dan begitu banyak buku-buku berisi fitnah dan penistaan dicetak dan diterbitkan tentang Nabi Mulia SAW yang dengan mendengarnya membuat tubuh gemetar dan hati menangis dan bersaksi bahwa jika orang-orang ini membunuh anak-anak kami di depan mata kami dan memotong-motong orang yang kami cintai secara jasmani dan rohani yang merupakan orang-orang terkasih di dunia dan membunuh kami dengan sangat hina dan merampas semua harta kami, maka demi Allah dan demi Allah, kami tidak akan sedih dan hati kami tidak akan sakit sebesar yang kami rasakan karena hinaan dan penghinaan yang dilakukan terhadap Rasul kami Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di suatu tempat, beliau alaihissalam mengungkapkan cinta dan kasih sayang serta gairat kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara ini. Mereka yang tanpa rasa takut kepada Allah secara tidak adil menyebut Nabi kita yang mulia, Muhammad Mustafa SAW, dengan kata-kata buruk, menuduhnya dengan tuduhan kotor, dan tidak berhenti menggunakan bahasa kasar. Bagaimana kita bisa berdamai dengan mereka? Saya berkata dengan jujur bahwa kita bisa berdamai dengan ular-ular di tanah yang gersang dan serigala-serigala di padang gurun, tetapi kami tidak bisa berdamai dengan orang-orang yang melancarkan serangan kotor terhadap Nabi kita yang tercinta, yang lebih kami cintai daripada nyawa kami
sendiri dan orang tua kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kematian dalam Islam. Kami tidak ingin melakukan sesuatu yang akan menghilangkan iman kami. Berbicara tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Nabi kita SAW adalah seorang pembaharu agung untuk mengungkapkan kebenaran yang membawa kembali kebenaran yang hilang ke dunia. Tidak ada Nabi lain yang menyamai Nabi kami dalam kebanggaan ini, di mana beliau SAW mendapati seluruh dunia dalam kegelapan, dan kemudian dengan kedatangannya, kegelapan itu berubah menjadi cahaya. Beliau tidak meninggal sampai seluruh bangsa, tempat, beliau muncul menanggalkan jubah kemusyrikan dan mengenakan pakaian tauhid. Bahkan lebih dari itu, mereka mencapai tingkat iman yang tinggi dan menunjukkan tindakan kebenaran, kesetiaan, dan keyakinan yang tidak ada bandingannya di bagian dunia manapun. Keberhasilan ini dan tingkat keberhasilan seperti ini tidak diberikan kepada nabi manapun selain Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu bukti besar kenabian beliau bahwa beliau diutus pada masa ketika dunia berada dalam kegelapan yang sangat pekat dan secara alami membutuhkan seorang reformis yang agung. Kemudian beliau meninggalkan dunia ini ketika ratusan ribu manusia telah meninggalkan kemusyrikan dan penyembahan berhala dan telah memilih tauhid dan jalan yang lurus. Sesungguhnya, reformasi sempurna ini khusus untuk beliau. Ketika beliau mengajarkan kebiasaan manusiawi kepada suatu kaum yang berwatak liar dan berkelakuan seperti binatang. Dengan kata lain, beliau mengubah binatang menjadi manusia. Kemudian, manusia menjadi manusia terdidik, dan kemudian manusia terdidik menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan. Beliau meniupkan keruhanian ke dalam diri mereka dan menciptakan hubungan mereka dengan Tuhan yang sejati. Meskipun mereka disembelih seperti domba di jalan Allah dan diinjak-injak seperti semut, tetapi mereka tidak melepaskan iman mereka, mereka tidak membiarkan iman mereka hilang. Sebaliknya, mereka melangkah maju dalam setiap kesulitan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Adam kedua dalam hal membangun kerohanian. Bahkan beliau adalah Adam yang sebenarnya, yang melaluinya semua kebajikan manusia mencapai kesempurnaan, dan semua kekuatan baik digunakan dalam pekerjaannya masing-masing, dan tidak ada cabang dari sifat manusia yang tertinggal tanpa buah. Khatamun Nubuwat pada beliau bukan hanya karena beliau datang belakangan dalam waktu, tetapi juga karena semua kesempurnaan kenabian berakhir pada beliau, karena beliau adalah manifestasi sempurna dari sifat-sifat ilahi. Untuk itu, syariat beliau mencakup kedua sifat-sifat jalal atau keagungan maupun jamal atau keindahan Allah Ta'ala, dan dua nama beliau, Muhammad dan Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk tujuan ini. Dan dalam kenabian universal beliau, tidak ada unsur kekikiran. Sebaliknya, sejak awal itu adalah untuk seluruh dunia. Sekarang silahkan para penentang kita menjawab, apakah kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW? Mereka adalah pemegang monopoli agama palsu yang berusaha mencemarkan nama Hadrat Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak akan pernah berhasil. Beliau SAW telah mengubah orang-orang yang berperilaku seperti binatang menjadi manusia, manusia terdidik, dan manusia yang dekat dengan Tuhan. Sementara mereka atau para penentang ini dengan tindakan mereka mencemarkan ajaran indah yang beliau bawa dan menumpahkan darah kemanusiaan seperti binatang atas nama beliau. Dan kemudian mereka mengklaim bahwa mereka adalah pembawa bendera Islam yang sejati. Semoga Allah melindungi setiap orang dari kejahatan mereka. Untuk sebuah acara pertemuan kaum Arya, beliau alaihissalam menulis sebuah esai yang dibacakan di sana dalam menjelaskan posisi dan status Nabi Muhammad SAW dan mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Beliau alaihissalam menulis dalam esai tersebut, jutaan orang suci telah hidup di dunia ini dan akan terus ada, tetapi kita telah menemukan manusia Tuhan yang terbaik, tertinggi, dan paling mulia, yang namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lupakan saja dulu tentang orang-orang suci dari bangsa-bangsa yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran Syarif.
Kita hanya mengungkapkan pendapat kita tentang para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihimussalam, dan para nabi lainnya. Maka kami bersumpah demi Allah bahwa jika Nabi Muhammad SAW tidak datang ke dunia ini dan Al-Quran yang mulia tidak diturunkan, dan kami tidak melihat dengan mata kepala sendiri berkah-berkah yang telah kami lihat, maka kebenaran semua nabi terdahulu itu akan tetap meragukan bagi kami, karena tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan hanya dari cerita-cerita. Beliau bersabda, namun dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, semua cerita ini menjadi kenyataan. Sekarang kami memahami dengan baik, bukan hanya sebagai ucapan tetapi sebagai keadaan, yakni apa itu percakapan ilahi, bagaimana tanda-tanda Allah dimanifestasikan, dan bagaimana doa-doa dikabulkan, dan kami telah mendapatkan semua ini dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang bangsa-bangsa lain ceritakan sebagai dongeng, kami telah melihatnya sendiri. Jadi kami telah berpegang pada jubah seorang nabi yang penampakannya seperti Tuhan. Dengan bahasa apa kami harus bersyukur kepada Allah yang telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti seorang nabi yang seperti matahari bagi ruh-ruh yang beruntung, seperti matahari bagi tubuh. Dia muncul di waktu kegelapan dan menerangi dunia dengan cahayanya. Dia tidak lelah dan tidak berhenti sampai dia membersihkan seluruh bagian Arab dari kemusyrikan. Dia adalah bukti kebenarannya sendiri, karena cahayanya ada di setiap zaman, dan mengikutinya dengan tulus membersihkan seseorang seperti air sungai yang jernih dan bening membersihkan pakaian yang kotor. Siapa yang datang kepada kami dengan ketulusan kami yang tidak melihat cahaya ini, dan siapa yang mengetuk pintu ini dengan niat yang baik yang tidak dibukakan untuknya. Tetapi sayangnya, kebanyakan manusia lebih suka kehidupan yang rendah dan tidak ingin cahaya masuk ke dalam diri mereka. Beliau bersabda, datanglah kepadaku, aku akan memberitahumu tentang cahaya Nabi Muhammad SAW. Sekarang para penentang kami, silahkan jawab, apakah ini kata-kata orang yang tenggelam dalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW, atau na'udzubillah, ucapan orang yang menghina? Dalam menasihati jemaatnya tentang kedudukan dan martabat Nabi Muhammad SAW, beliau alaihissalam bersabda, tidak ada kitab lain di muka bumi ini untuk umat manusia kecuali Al-Quran, dan tidak ada Rasul atau perantara lain untuk semua anak Adam kecuali Muhammad Mustafa SAW. Maka berusahalah untuk mencintai Nabi yang agung ini dengan cinta yang tulus, dan janganlah memberi keagungan kepada yang lain di atasnya, agar kamu tercatat sebagai orang-orang yang selamat di langit. Dan ingatlah bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang akan terungkap setelah kematian, tetapi keselamatan yang sejati adalah yang menunjukkan cahayanya di dunia ini juga. Siapakah orang yang selamat? Dia yang percaya bahwa Allah itu benar, dan Muhammad SAW adalah perantara antara dia dan semua makhluk. Dan tidak ada Rasul lain yang setara dengannya di bawah langit, dan tidak ada kitab lain yang setara dengan Al-Quran, dan Allah tidak menghendaki siapapun untuk hidup selamanya, kecuali Nabi pilihan ini, yang hidup selamanya. Semoga dengan mendengar kata-kata ini, mata para penentang kita juga terbuka. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam menyatakan agama dan keyakinannya di suatu tempat bersabda, tidak ada kitab bagi kami selain Al-Quran yang mulia, dan tidak ada Rasul bagi kami selain Muhammad Mustafa SAW. Inilah keyakinan kami, inilah iman kami, dan tidak ada agama bagi kami selain Islam. Kami beriman bahwa Nabi kita SAW adalah Khatamul Anbiya, dan Al-Quran yang mulia adalah Khatamul Kutub. Maka janganlah menjadikan agama sebagai permainan anak-anak, dan harus diingat bahwa kami tidak memiliki klaim apapun selain menjadi pelayan Islam. Kami hanya mengklaim bahwa kami adalah pelayan Islam, dan siapapun yang menyatakan bahwa kami tidak melakukan ini, dia memfitnah kami. Kami menerima karunia dan berkah melalui Nabi kita yang mulia SAW, dan melalui Al-Quran yang mulia, kami menerima karunia pengetahuan. Maka sudah sepatutnya tidak ada seorang pun yang menyimpan sesuatu dalam hatinya yang bertentangan dengan petunjuk ini. Jika tidak, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala.
Jika kita bukan pelayan Islam, maka semua pekerjaan kita sia-sia, tertolak, dan patut dihukum. Inilah agama dan keyakinan setiap Ahmadi. Jika para penentang kita setelah mendengar hal ini masih tidak berhenti dari penentangan dan kezaliman mereka, maka mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti akan menangkap orang yang zalim, dan jika tidak hari ini, maka besok mereka akan menghadapi akibatnya. Mengenai kedudukan dan derajat hadrat Rasulullah SAW, beliau bersabda di suatu tempat, manusia yang telah menunjukkan contoh kesempurnaan secara ilmu dan amal, kejujuran dan keteguhan melalui dirinya, sifat-sifatnya, perbuatannya, amalnya, dan sungai kekuatan rohani dan sucinya yang mengalir deras, dan disebut sebagai manusia sempurna. Tetapi manusia yang paling sempurna dan manusia sempurna sejati yang merupakan Nabi sempurna dan datang dengan berkah sempurna yang melalui kebangkitan dan pengumpulan rohani, penampakan kiamat pertama dunia, dan sebuah alam yang mati menjadi hidup dengan kedatangannya adalah Nabi yang diberkati, Hadrat Khatamul Anbiya, Imam para Sufi, Khatamul Mursalin, kebanggaan para Nabi yang mulia Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan yang terkasih, kirimkanlah rahmat dan salam kepada Nabi yang terkasih ini, yang belum pernah Engkau kirimkan kepada siapapun sejak awal dunia. Jika Nabi yang agung ini tidak datang ke dunia, maka tidak ada bukti bagi kita tentang kebenaran para Nabi kecil yang datang ke dunia seperti Yunus, Ayub, Isa bin Maryam, Malyakhi, Yahya, Zakaria, dan lainnya. Meskipun mereka semua muqarrab, terhormat, dan kekasih Allah Ta'ala. Ini adalah kebaikan Nabi ini, bahwa mereka juga dianggap benar di dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah beberapa referensi yang saya sampaikan. Setiap buku dan majlis beliau alaihissalam penuh dengan cinta dan kasih sayang ini. Kita tidak memerlukan pengakuan dari penentang manapun. Pemahaman tentang cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah SAW di hati kami telah ditanamkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Maka untuk mengungkapkan cinta ini, selalu basahi lidah Anda dengan salawat. Sepulang dari jalsa ini, iringilah dengan tekad bahwa kita akan menciptakan contoh yang lebih baik dalam cinta kepada Rasulullah SAW daripada sebelumnya, dan kita akan memberikan perhatian lebih pada hakikat salawat dan cara membacanya dengan lebih penuh perhatian dan perenungan. Saya akan menyampaikan satu kutipan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang salawat. Beliau bersabda, salawat yang terbaik adalah yang keluar dari lisan suci Rasulullah SAW, dan itu adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beliau bersabda bahwa kata-kata yang keluar dari mulut orang yang bertakwa pasti memiliki berkah. Maka harus dipikirkan betapa diberkatinya kata-kata yang keluar dari lisan pemimpin orang-orang bertakwa dan pemimpin para nabi. Singkatnya, dari semua jenis salawat, salawat ini adalah yang paling diberkati. Inilah wirid hamba yang lemah ini dan tidak perlu terikat pada jumlah tertentu. Ia harus dibaca dengan keikhlasan, cinta, tadoru, dan kerendahan hati. Dan harus terus dibaca sampai tercipta keadaan kelembutan, kehilangan diri, dan pengaruh, dan dada merasakan kelapangan dan kenikmatan. Jadi,
Bacalah salawat dengan penuh perhatian dan dengan rasa perih seperti yang diperintahkan oleh beliau alaihissalam, yaitu membacanya dengan penuh kerendahan hati. Kita hanya bisa mendapatkan manfaat sebenarnya darinya jika kita membacanya dengan cara ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat melakukan hal ini. Sekarang kita juga akan berdoa. Semoga Allah Ta'ala membawa Anda semua kembali ke rumah Anda masing-masing dengan selamat. Semoga selalu ada semangat di hati Anda untuk menegakkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Anda terus berusaha untuk itu. Dan semoga kita semua benar-benar berusaha untuk mendapatkan berkah darinya. Mari kita berusaha agar kita segera dapat membawa dunia di bawah benderanya. Untuk itu diperlukan usaha dan doa. Semoga Allah telah memberikan kita taufik untuk dapat melakukannya. अब दुआ कर लें. आमीन.